Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 234. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sedikit recap, di chapter sebelumnya baik Gojo maupun Sukuna telah mengalami penurunan output serangan. Namun tentunya tensi pertarungan keduanya sama sekali tidak mengendor, di mana Sukuna memanggil satu Shikigami baru, yakni Chimera Beast Agito, yang membuat pertarungan berubah menjadi 3 lawan 1. Oke, masuk ke pembahasan chapter kali ini. Cerita dibuka dengan menyorot ruang monitoring, di mana Yuta berniat memasuki pertarungan Gojo dan juga Sukuna. Namun hal tersebut dicegah oleh Kashimo. Kashimo menyuruh Yuta untuk tidak mengganggu jalannya pertarungan, karena yang selanjutnya turun bukanlah dia. Di sini kita pun diperlihatkan Yuta dan juga Kashimo yang saling mengintimidasi. Namun tak lama kemudian Hakari menenangkan Yuta. Hakari bilang jika Gojo sendiri hanya memperbolehkan mereka turun jikalau dirinya sudah lebih lemah dari mereka semua. Ya, dengan kata lain mereka hanya boleh membantu kalau Gojo sudah benar-benar tak berdaya. Namun di sini Yuta masih ngotot untuk membantu. Dengan kondisi Sukuna yang tidak bisa memakai domain expansion, Yuta yakin ia bersama Rika pasti bisa menangani Mahoraga dan juga Agito. Maki pun ikut nimbrung. Ia bilang kalau ada yang harus turun, maka dialah orangnya. Maki juga mengingatkan kalau Yuta tidak boleh melupakan perannya. Jika dia masuk dan malah berujung kalah, maka mereka akan kehilangan beberapa jaminan. Nah, jadi sepertinya Yuta sendiri sudah memiliki peran yang ditetapkan padanya. Dan tebakan gua, Yuta dipersiapkan untuk melawan Kenjaku. Benar kata Maki, kalau Yuta masuk ke dalam pertarungan dan malah melakukan blunder yang membuatnya kalah, mereka akan kehilangan daya tempur besar untuk pertarungan selanjutnya. Perlu diingat, selain Sukuna, masih ada ancaman besar yang lain, yakni Kenjaku dan juga roh kutukan raksasa hasil asimilasi rakyat Jepang. Akan tetapi di sini Yuta masih bersikeras dan berkata, jika mereka menang melawan Sukuna, mereka tidak membutuhkan jaminan tersebut. Makanya mereka harus mencoba bertaruh. Yuji pun setuju dan mendukung Yuta untuk join ke dalam pertarungan. Dan ya, keputusan egois duo MC tersebut sukses membuat Kusakabe tidak habis pikir. Mei Mei kemudian menjelaskan perbedaan syarat menang Gojo dan juga Sukuna. Gojo sendiri hanya perlu mengalahkan Sukuna. Karena untuk Kenjaku sendiri, mereka semua kemungkinan besar masih bisa menanganinya. Sementara untuk Sukuna, sekalipun dia sudah mengalahkan Gojo, Sukuna akan tetap bertarung dengan mereka semua tanpa henti. Di sini Hakari juga berasumsi jika Sukuna masih menyimpan kartu rahasia yang kemungkinan besar akan dia pakai ketika mereka mengganggu pertarungannya. Jadi bisa dibilang pertarungan Gojo dan juga Sukuna tidak boleh diintervensi. Mereka juga tidak boleh melupakan di pihak Sukuna masih ada Uraume yang tentunya juga tidak boleh diremehkan. Menurut Kusakabe, dalam kondisi saat ini, Gojo punya peluang yang besar untuk menang. Kini Sukuna tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan tanpa adanya gangguan, Gojo tengah berada dalam kondisi terbaiknya. Akan tetapi, Kashimo kemudian mengatakan jika itu bukanlah poin intinya. Ini adalah pertarungan untuk seorang Gojo Satoru. Apapun yang terjadi, payah sekali jika ada yang mengganggunya. Gua sih setuju ya dengan Kashimo, akan jadi memalukan sekali jika Gojo sampai harus mendapat bala bantuan. Nah, kembali lagi ke pertarungan. Di sini Gojo tengah dikejar oleh Mahoraga dan juga Agito di luar gedung. Setelah berhasil menghindari serangan Mahoraga, sekali lagi Gojo mengeluarkan Black Flash untuk meninju Agito. Gojo pun lanjut menarik ekor Agito yang mirip ular sampai putus. Namun di sini Agito bisa beregenerasi dengan cepat. Setelah melihatnya, Gojo pun paham kalau Nue yang difusion dengan Totality ternyata mewarisi kekuatan dari Shikigami lain, seperti Great Servant, Morn Tiger, dan juga Roundir. Seperti tebakan kalian semua, ekor Agito memang kepala dari Great Servant ataupun Orochi. Dan tentunya kekuatan regenerasi Agito itu bersumber dari Roundir ataupun Shikigami rusa. Meski tidak bisa beradaptasi dengan Infinity, tetapi untuk mengalahkan Agito yang bisa beregenerasi dengan cepat, Gojo harus menghabisinya dengan satu serangan yang mematikan. Tak lama kemudian, Mahoraga melempar puing-puing ke arah Gojo.
Akan tetapi, puing-puing tersebut bisa ditahan Infinity dengan mudah. Mahoraga pun lanjut menebas Gojo, dan Gojo sendiri masih bisa menghindar sekaligus menendang kaki Mahoraga sehingga tebasannya jadi melenceng. Tak berselang lama, Agito berhasil melukai tangan Gojo dengan sengatan listriknya. Namun dengan cepat, Gojo langsung membalas Agito dengan tinjunya. Mengetahui Mahoraga mulai menyerang lagi dari belakang, Gojo pun berkata jika serangan mereka kini jadi semakin repetitif ataupun gampang ditebak. Gojo sendiri di sini berniat menghancurkan Agito lebih dulu, karena jika Agito juga bisa menyembuhkan Sukuna, itu akan menjengkelkan. Sementara kini Sukuna sendiri tengah berada dalam bayangan Mahoraga. Saat ini Sukuna tidak mau memberikan Gojo kesempatan untuk melakukan Hollow Purple. Waktu Sukuna menerima Hollow Purple yang Gojo lesatkan di awal pertarungan, Sukuna masih bisa bertahan dan hanya kehilangan satu lengannya. Itu dikarenakan jarak dia dengan Hollow Purple pada saat itu jauh sekali, sejauh 4 km. Nah, dengan kondisinya yang saat ini, Sukuna sendiri tidak yakin ia bisa menghadapi Hollow Purple. Meski outputnya tidak sebesar yang pertama, namun tentunya menerima Hollow Purple dengan jarak sedekat ini akan membuat luka yang fatal bagi Sukuna. Sukuna pun mengeluh pada Mahoraga yang harus membuatnya menunggu lama. Sukuna memberitahu Mahoraga jika sekarang dia adalah bayangannya, bukan bayangan Fushiguro Megumi. Di saat itu juga roda Dharma kembali berputar, dan seketika salah satu tangan Gojo tiba-tiba menghilang terkena tebasan Mahoraga. Bisa kita lihat tebasan Mahoraga ini jangkauannya tidak main-main, karena tebasan tersebut juga membekas pada beberapa bangunan. Sukuna pun memuji Mahoraga, sementara Yuji dan kawan-kawan tentunya dibuat panik melihat Mahoraga dapat meniru Sukuna. Bahkan tak hanya sekedar meniru tebasannya, Mahoraga juga sekarang bisa terbang seperti Sukuna. Gojo pun diserang secara beruntun. Pertama, Gojo dipukul Mahoraga, lalu setelah itu Sukuna muncul dan menendang kepalanya. Kemudian Agito juga mencoba memukul Gojo dari belakang. Tapi untungnya Agito tidak bisa menembus Infinity-nya Gojo. Gojo berkata jika Agito tidak pantas berada di pertarungan ini. Dan setelah itu, Gojo pun mengeluarkan Blue Maximum Output yang menelan dan juga meremas tubuh Agito. Di sini Sukuna sama sekali tidak terkena serangan tersebut, karena Papa Mahoraga senantiasa melindunginya. Sementara Agito sendiri diperlihatkan memadat seperti bola, lalu hancur. Kita pun diberitahu narator kalau 41 detik setelah serangan tersebut, teknik Hollow Purple akan meninggalkan bekas luka di Shinjuku. Lalu di panel terakhir, tangan Gojo yang sudah buntung diperlihatkan mulai beregenerasi. Catatan editor pun mengatakan jika pertarungan memasuki klimaks. Itulah Jujutsu Kaisen chapter 234. Gimana pendapat kalian mengenai chapter kali ini? Ya gue sendiri nggak bosan sih lihat duel Gojo dan juga Sukuna. Malahan gue agak kecewa gitu. Editor mengatakan kalau pertarungan ini mau mencapai klimaks. Sebagai orang yang dukung Gojo, lagi-lagi gua dibuat was-was melihat Gojo tangannya buntung. Cuman ya Gojo tetaplah Gojo. Sekalipun tangannya buntung, ia masih bisa memberikan perlawanan yang gokil banget. Oke, seperti biasa kita bahas dulu beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Kita mulai dulu dengan membahas Chimera Beast Agito. Walaupun di chapter sebelumnya Sukuna menyebut kalau Agito adalah gabungan Nue dan juga Totality, tapi tadi terungkap kalau Agito sendiri mewarisi kekuatan dari beberapa Shikigami yang lain. Mulai dari Roundir, Great Servant, dan juga Morn Tiger. Morn Tiger sendiri pastinya merupakan Shikigami ke-10 dari teknik 10 bayangan. Ya kalau dari namanya sudah jelas Morn Tiger ini adalah harimau. Namun sayangnya kita tidak diperlihatkan perwujudan dari Shikigami ini. Dan kemungkinan besar kita tidak akan pernah melihatnya. Hal itu dikarenakan Morn Tiger, Great Servant, dan juga Roundir semuanya sudah dihancurkan. Dan ketiga kemampuan Shikigami tersebut sekarang diwarisi oleh Nue. Sepertinya GG Akutami di sini ingin membuat Nue mirip dengan legendanya, di mana Nue sendiri pada mitologi aslinya memang digambarkan sebagai makhluk Chimera. Jadi ya sekarang sudah jelas, Agito itu adalah gabungan dari Nue dan juga Totality. Namun dikarenakan Nue sendiri telah mewarisi 3 kekuatan Shikigami yang berbeda, membuat Agito jadi memiliki wujud dan juga kemampuan dari 5 Shikigami yang berbeda.
Dari segi kekuatan sebenarnya Agito ini cukup overpower. Namun karena lawannya adalah Gojo Satoru, Agito seakan jadi tidak ada apa-apanya. Lanjut kita bahas Mahoraga. Tentunya sekali lagi Mahoraga telah membuat fans Gojo ketar-ketir. Nah di sini gue punya asumsi jika putaran roda Mahoraga tadi bukan untuk beradaptasi dengan Gojo, melainkan Mahoraga mencoba beradaptasi dengan kemampuan Sukuna. Mengapa bisa demikian? Seperti yang kita tahu, orang yang bisa memanggil Mahoraga sebelumnya adalah orang-orang dari klan Zenin yang mewarisi teknik 10 bayangan. Bisa dibilang mereka hanya memiliki satu teknik saja, yakni teknik 10 bayangan. Sementara Sukuna sendiri bukan pengguna asli dari teknik 10 bayangan. Ia punya teknik lain yang terukir dalam otaknya. Yang gua mau sampaikan di sini adalah Mahoraga beradaptasi dengan penggunanya. Karena adaptasi Mahoraga sendiri bukan hanya sebatas adaptasi terhadap serangan. Namun adaptasi Mahoraga itu mencakup semua fenomena yang ada di sekitarnya. Jika Mahoraga beradaptasi dengan lawan, maka hasilnya Mahoraga mampu mengcounter serangan lawannya. Mungkin jika Mahoraga beradaptasi dengan penggunanya yang memiliki kemampuan di luar teknik 10 bayangan, Mahoraga jadi bisa meniru kemampuan lain dari penggunanya. Fakta kalau Sukuna memiliki teknik lain di luar teknik 10 bayangan merupakan sebuah fenomena baru bagi Mahoraga. Jadi mungkin aja tadi Mahoraga beradaptasi dengan Sukuna, sehingga ia bisa melakukan kemampuan yang mirip dengan Sukuna, seperti menebas dan juga terbang. Ya itu mah sekedar opini pribadi gua aja sih. Jikalau benar demikian, Mahoraga versi Sukuna ini benar-benar OP mampus. Udah mah bisa beradaptasi dengan lawan, bisa juga pakai teknik Sukuna. Oke, beralih ke sisi Gojo. Seperti biasa, meski udah dibuat buntung, Gojo masih bisa melakukan kegilaan dengan mengeluarkan blue maximum output. Sayangnya, Unlimited Hollow Technique yang dibicarakan pada chapter kemarin tidak muncul di chapter kali ini. Dan sepertinya teknik Hollow yang dimaksud Gojo sebelumnya merupakan teknik Hollow Purple yang biasa aja gitu. Bukan teknik baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin aja kata Unlimited Hollow Technique yang ada pada chapter kemarin hanyalah kata-kata kiasan biar terdengar keren aja gitu. Kenapa gua bisa bilang demikian? Ya karena naratornya sendiri yang bilang Hollow Purple akan dilesatkan 41 detik lagi. Jadi di chapter depan sudah pasti Gojo akan menggunakan Hollow Purple. Namun Hollow Purple yang nantinya akan dikeluarkan mungkin tidak sekuat Hollow Purple 200% output yang dibantu buffnya Utahime. Tetapi Hollow Purple ini mungkin aja variasi baru yang belum pernah dikeluarkan Gojo sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, mengapa narator sudah memberi kita spoiler tentang Hollow Purple tersebut? Apakah ada twist di balik kalimat narator tersebut? Kita semua nggak tahu dan hanya bisa menebak apa yang akan terjadi di chapter depan. Para fans Sukuna pasti berharap serangan terakhir Gojo ini gagal mengenai Sukuna atau bisa ditahan oleh Mahoraga. Sementara fans Gojo berharap serangan ini akan menghabisi Sukuna dan juga Mahoraga. Ya udahlah gitu aja pembahasan kita kali ini. Jika catatan editor ternyata benar, maka chapter selanjutnya adalah penentuan akhir antara pertarungan Gojo dan juga Sukuna. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di pemakaman Mbah Sukuna.